Oke. Halo, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bondan. Oke, di kelas kita AWS Academy Cloud Architecting dan di sini kita akan melanjutkan dengan apa yang sudah kita pelajari kemarin. Jadi kita coba lanjutkan lagi dengan topik yang berikutnya, materi yang berikutnya yaitu di modul ke-12, Building Decoupled Architecture. Oke, yang kemarin saya ingatkan lagi, kita sudah sampai di modul 11 ya kemarin ya. Terakhir di modul 11 kita telah membahas tentang casing. Jadi bagaimana kita di sini bisa melakukan ini ya, melakukan penambahan performa, melakukan maintain performa di situ tanpa kita menambahkan kapasitas dari infrastruktur kita, yaitu dengan menggunakan kits. Itu yang di modul 11 kemarin. Nah, di sini kita akan bahas lagi masih sama seperti biasanya terkait dengan arsitektur, cuman di sini adalah bagaimana caranya kita bisa me eee, bukan dikatakan melepaskan ya, jadi kayak gimana kita bisa melonggarkan keterikatan antar komponen di dalam satu aplikasi, sehingga nanti ketika ada jadi satu masalah, itu tidak akan merembet kemana-mana. Nah, itu tujuan dari si modul 12 ini. Jadi kurang lebih untuk di modul 12 kali ini, oke, kurang lebih untuk di modul 12 kali ini, kita akan membahas pertama terkait dengan kebutuhan arsitektur seperti biasa ya. Jadi kenapa sih kita harus melakukan decoupling kayak gitu. Terus habis itu yang kedua, kita akan membahas bagaimana cara kita melakukan decoupling di arsitektur kita, di apa yang sudah kita buat. Terus kemudian decoupling pakai SQS atau Simple Queue Service seperti apa, decoupling menggunakan SNS atau Simple Notification Service itu nanti seperti apa, dan juga nanti gimana caranya ketika kita ingin katakanlah ada pertukaran pesan antara on-premise dengan cloud, kayak gitu, dengan aplikasi kita yang ada di cloud, atau mungkin komponen dari aplikasi yang ada di cloud dengan menggunakan Amazon MQ. Jadi kurang lebih itu yang akan kita pelajarin untuk di malam hari ini, dan jangan lupa nanti ada knowledge check-nya juga untuk di modul yang ini. Terus kemudian terkait dengan si tujuan dari modul ini, jadi yang pertama adalah nanti diharapkan untuk rekan-rekan semuanya itu bisa membedakan antara tightly, oke, sama loosely coupled arsitektur. Jadi arsitektur yang dia terikat satu sama lainnya dengan erat, gitu kan, antar komponennya, sama yang dia renggang di situ. Antara renggang sama yang erat nanti seperti apa bentuknya dan benefit-nya apa kalau misalkan renggang di situ. Terus kemudian di sini nanti diharapkan juga rekan-rekan bisa mengidentifikasikan bagaimana cara kerja si SQS dan kapan kita gunakan si SQS. Terus cara kerja si SNS dan kapan kita gunakan si SNS. Dan terakhir juga terkait dengan si Amazon MQ. Jadi diharapkan rekan-rekan tahu 3 service ini. Dan meskipun mungkin nggak terlalu dalam, nggak sampai di codingannya masuk ke dalam, tapi at least tahu di situ kenapa kita butuh SQS, kenapa kita butuh SNS, dan kenapa kita letakkan di dalam arsitektur kita. Itu untuk tujuan dari modul kali ini. Oke, jadi untuk langsung aja ya, langsung yang pertama, seperti biasanya kita bahas dulu nih dari sisi kebutuhan arsitekturnya seperti apa. Masih ingat kafenya Frank sama Martha? Jadi si cafe ini sekarang itu dia support ratusan bahkan sampai ribuan user di sini. Tapi, oke, ternyata susah sebenarnya, susah sebenarnya untuk melakukan perubahan di satu layer dari aplikasi tanpa mempengaruhi yang lainnya. Jadi ceritanya itu antar komponen dari si aplikasinya si cafe ini itu terikat kuat ya di situ ya, terikat dengan erat. Jadi kalau misalkan kita pengen config yang satu, kita pengen rubah yang satu, itu pasti akan mempengaruhi yang lainnya di situ. Nah, yang diinginkan dari arsitekturnya, yang diinginkan dari si cafe ini adalah kalau misalkan ada perubahan di salah satu dari lapisan atau layer atau di salah satu dari komponen, itu tidak akan mempengaruhi komponen yang lainnya. Oke, ataupun kalau mempengaruhi itu kecil banget dampaknya. Itu yang diinginkan di sisi arsitekturnya. Jadi bagaimana nanti kita bisa merenggangkan komponen antar aplikasinya. Nah, caranya gimana? Kita bahas di section yang kedua, yaitu decoupling si arsitekturnya. Jadi begini, kalau tadi kan saya sebutkan ya, untuk arsitektur tuh ada yang terikat kuat atau erat gitu kan, ada yang erat, ada yang renggang di situ. Nah, ini contoh buat arsitektur yang erat. Erat di sini dalam artian antar komponen aplikasinya itu dia kompleks ya konektivitasnya ya. Konektivitasnya kompleks, terus kemudian juga harus ada di situ untuk konektivitasnya atau untuk komunikasinya. Contohnya di sini paling sederhana deh. Jadi katakanlah kita punya suatu aplikasi,
Oke, kita punya satu aplikasi, yang aplikasi itu dia DNS servernya pakai Route 53. Jadi ada DNS record ya, ada DNS record untuk example.com, yang mana nanti kalau misalkan ada orang yang dia nembak ke example.com, maka nanti akan diarahkan ke salah satu dari si instance yang ada di sini. Oke, nah instance ini adalah sekelompok instance yang masuk dalam layer atau lapisan web tier. Jadi web tier ini dipakai buat front end ceritanya. Terus kemudian di sini si front end nantinya akan mengirimkan satu pesan ke si application tier-nya atau di sini ada backend processing-nya. Oke, dikirimkan ke back processing-nya. Terus habis itu dari back processing-nya baru diarahkan ke database-nya di sini. Itu ya. Jadi si aplikasi jadwalnya seperti itu. Jadi dari user dia nanya nih example.com kemana? Itu tanyanya ke Route 53. Dari Route 53 diarahkan ke salah satu dari si front end ini. Terus kemudian nanti diarahkan ke untuk request-nya diarahkan ke backend processing-nya. Terus habis itu nanti ditaruh di dalam database. Nah, ceritanya di sini juga si antara front end dengan backend processing-nya itu tuh instance-nya konfigurasinya mesh. Network-nya mesh, bayangin kalau network-nya mesh berarti satu-satu ya harus dikoneksikan ya. Dan itu ribet, kompleks di situ. Ribet dan kompleks. Bayangkan kalau misalkan kita tambah satu lagi nih untuk bayangkan ya, misalkan di sini kita tambah satu lagi nih untuk si komponennya. Tambah satu lagi. Nah, pada saat tambah satu lagi, di sini harus kita koneksikan dengan 3 instance yang ada di dalam application tier. Belum lagi, kita harus tambahkan satu DNS record yang baru lagi untuk di Route 53. Jadi, nggak kompleks. Oke? Tightly coupled architecture impede scaling. Jadi, menghambat untuk scaling di sini. Jadi, kalau misalkan kita tambahkan kapasitasnya, di situ kita menambahkan kompleksitasnya. Sehingga menghambat untuk scalingnya. Itu ya, itu kelemahan dari tightly coupled di situ. Kompleks. Nah, terus kemudian di sini kalau yang dari kompleksnya tadi ya, yang dari kompleksnya tadi itu tuh kalau bisa kita coba buat lebih sederhana lagi. Kita coba buat yang tadinya ribet, ruwet gitu kan, saling terikat satu sama lain, kita coba buat renggangin, kita coba buat pisahin di situ. Kita coba gantikan dengan satu interface khusus di tengah-tengahnya. Jadi yang awalnya mungkin komunikasi langsung, kita jembatanin nih sama satu service atau satu tools khusus gitu, supaya nanti komunikasinya nggak langsung antara si service-nya itu. Supaya nanti ada yang ngatur juga untuk komunikasinya seperti apa. Oke. Nah, ngomong-ngomong tentang meregangkan, meregangkan si sistem, jadi ada beberapa jenis sih sebenarnya untuk peregangan ini ya. Yang pertama ada application level coupling. Kalau application level coupling itu lebih ke manajemen incoming dan outgoing dependency dari si aplikasinya. Oke, itu ya. Terus kemudian berikutnya ada platform coupling. Kalau platform coupling itu lebih ke interoperability of heterogeneous system component. Jadi bagaimana nanti dia bisa bertukar komunikasi, bertukar data dengan mungkin sistem-sistem komponen yang dia berbeda-beda untuk konfigurasinya, berbeda-beda untuk katakanlah sistemnya di situ. Terus berikutnya ada spatial coupling. Kalau spatial coupling itu terkait dengan bagaimana kita melakukan manajemen komponen at network topology level or protocol level. Di level topologi dan protokolnya. Itu spasial. Jadi gimana kita managing buat komponen untuk networknya ya. Jadi kita mau bikin berapa subnet, terus nanti kenapa kita butuh subnet ini, bisa di breakdown nggak, subnet ini sama subnet ini, hubungkan antar subnet gimana, hubungkan antar VPC gimana. Nah, itu spatial coupling. Oke. Dan yang terakhir adalah temporal atau runtime coupling. Kalau ini lebih untuk kemampuan sebuah sistem untuk melakukan job, oke, well, it perform a synchronous blocking operation di sini. Oke, jadi melakukan job atau work gitu atau ada yang dikerjakan gitu ketika ada synchronous proses di situ. Ketika dia sedang melakukan synchronous proses. Oke, itu ya, itu temporal atau runtime coupling. Oke, jadi kemampuan untuk sistem untuk melakukan job-job gitu ketika dia melakukan synchronous operation di situ. Oke, itu ya, itu temporal. Jadi application level coupling, platform coupling, jadi yang di coupling adalah platformnya, jadi supaya nanti bentuknya bisa beda-beda, jadi bisa komunikasi antar komponen yang dia platformnya beda-beda. Spatial coupling itu lebih ke pengelompokan di situ, pengelompokan di level topologi, network, dan sebagainya. Ada temporal coupling di sini, dia based on runtime-nya. Jadi dia kelompokkan berdasarkan dari runtime-nya untuk nanti dijalankan bareng-bareng di situ. Itu ya, itu adalah tipe atau bentuk-bentuk dari sistem coupling. Nah,
Sekarang di sini mari kita cek ya. Kalau kita pengen bikin yang tadi, kan web tier sama application tier-nya tadi kan kompleks ya, satu-satu. Nah, ini bisa kita gantikan dengan Elastic Load Balancing. Terus kemudian DNS record-nya gimana, Mas? Untuk DNS-nya, nanti kita menggunakan si Elastic Load Balancing di sini, sehingga di sini yang disimpan hanyalah DNS ELB, DNS example yang nanti diteruskan atau di-aliasing ke DNS ELB-nya. Itu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, jadi nanti user arahnya ke example.com sama route 53 diarahkan ke load balancing, dari load balancing baru diarahkan traffic ke salah satunya, terus diterima sama si web tier, diproses request sama si web tier, kemudian dikirimkan ke Elastic Load Balancing untuk dikirimkan sama backend processor untuk dieksekusi dan dimasukkan ke dalam database. Jadi itu. Dan tadi ya sempat saya sampaikan, loosely coupled architecture yang berarti ketika salah satu komponen dia bermasalah, tidak akan merembet ke yang lain. Contohnya, kalau EC2 instance ini bermasalah, it's okay, nggak ada masalah. Tetap akan berjalan kok si sistemnya. Oke, itu ya. Jadi ketika ada satu komponen yang fail, itu tidak akan terlalu mempengaruhi yang lain. Itu adalah tujuan dari loosely coupled architecture. Itu ya. Nah, terus kemudian terkait dengan loosely coupled ini, jadi nanti di sini ini ya, ada satu pertimbangan lagi sebenarnya. Kalau ini kan oke, bisa Mas, kita interface-nya pakai, jadi si interface-nya kita pakai Elastic Load Balancing nih. Jadi keduanya kita pakai Elastic Load Balancing. Ini pakai Load Balancing, ini pakai Load Balancing. Oke. Ternyata di sini meskipun kita gunakan si Load Balancing untuk atur traffic-nya, tapi kita nggak bisa ngatur buat si application tier ini dia bakalan memproses seberapa banyak pesan di situ. Sehingga nanti, kalau pada saat si application tier-nya katakanlah busy di sini, maka si Elastic Load Balancing ini tidak akan bisa menerima pesannya ke dalam sini. Oke. Terus, nanti gimana Mas caranya? Nanti kita ada satu cara lagi, yaitu menggunakan queue. Tapi untuk menggunakan queue, kita akan bahas setelah materi yang ini. Oke? Jadi kita lanjut ke tier yang kedua ya. Sorry, ke tier yang kedua, section yang kedua. Jadi kita lanjut dengan section yang kedua. Oke, jadi ini section yang kedua tadi, ini yang section yang kedua tadi ya. Jadi section kedua tadi, kita sudah membahas tadi kan, terkait dengan tightly coupled system. Jadi tightly coupled system itu adalah suatu sistem yang dia terikat kuat satu sama lainnya di situ. Oke, jadi kompleks juga untuk konfigurasi dan komunikasi antar si komponen aplikasinya. Dan nanti kita bisa implementasikan loose coupling di sistem dengan menggunakan service-service yang ada di AWS. Contohnya, dengan menggunakan Elastic Load Balancing untuk sebagai ini sebenarnya, intermediaries between layer. Jadi ada intermediaries, harus ada mediumnya di sini. Oke, itu ya. Jadi tuh untuk section yang kedua. Oke, lanjut berikutnya, section yang ketiga. Nah, di section yang ketiga ini, kita akan membahas tentang SQS. Jadi sebenarnya apa sih si SQS ini? Secara sederhana gini, SQS ini adalah satu service di AWS yang fungsinya sebagai sebuah message queue yang nanti dipakai untuk sebagai tempat atau wadah penampungan sementara untuk pesan yang nantinya akan dijadikan komunikasi antar dua aplikasi atau dua komponen aplikasi atau dua service. Maksudnya gimana, Mas? Gini, tadi kan kita sudah sempat membahas ya. Jadi tadi kita ada route 53, terus kemudian dari route 53, di sini tadi ada ELB, terus ELB ini dia membagi traffic ke beberapa instance yang ada di dalam sini. Oke, ini front end-nya. Terus front end ini dia ada komunikasinya melalui si ELB lagi, dan ELB ini dia akan teruskan ke si backend prosesornya. Oke, dikirimkan ke 1, 2, habis itu dikirimkan ke sini. Satu wadah gini. Oke. Nah, cuman gini, yang jadi masalah adalah bagaimana kalau backend processing dia lagi busy, dia lagi sibuk. Berarti di sini bisa jadi pada saat ada data yang udah numpuk masuk ke dalam sini ya, udah numpuk masuk ke dalam sini, itu nggak akan segera dieksekusi sama si ELB-nya. Sorry, nggak akan segera dieksekusi sama si sininya. Oke. Jadi, ini saya hapus dulu sebentar. Jadi gini, nanti ketika ada request yang pertama, dia di-handle sama request pertama ini kan, dilempar. Request yang kedua, ternyata dia ada wait-nya dulu. Oke.
Ketika ada dia wait, maka request ketiga, kalau ada request ketiga ya, request ketiga itu, ya dia akan wait atau akan nunggu di sini. Oke, jadi ada proses nunggunya dulu di situ. Nah, dia kalau nunggu, kalau misalkan ternyata dia pesannya di drop, jadi di situ ada pesan yang di drop berarti. Oke, oleh karena itu nanti kita gunakan queue untuk sebagai tempat penampungan. Jadi nanti untuk si ini di sini ditampung di sini pesannya. Oke, terus kemudian nanti kalau sudah ditampung di sini, kemudian diambil, di get di sini. Itu ya. Nah, terus kemudian bagaimana sih caranya kita decoupling dengan Amazon SQS dengan cara melihat gambar yang lebih bagus? Jadi begini. Oke, jadi kalau kita menggunakan message queue untuk decoupling arsitektur kita, akan ada beberapa komponen di sini. Nah, beberapa komponennya ini perlu di-note ya nanti. Jadi yang pertama adalah producer. Producer ini adalah yang ini ya, dia adalah application komponen yang dia tujuannya adalah untuk bikin pesan, produce message, kemudian ditambahkan ke queue. Itu adalah tugas dari producer. Oke. Terus kemudian nanti si consumer itu bisa aplikasi atau komponen gitu, yang nanti dia mengambil pesannya, poll queue for message and process them. Oke. Itu ya. Nah, terus di sini ceritanya, maka nanti kita bisa menggunakan si queue di sini untuk tempat menampung pesannya. Jadi pada saat si produser dia nerima banyak request-nya akan ditampung dulu ke dalam si queue-nya. Ditampung, ditampung, ditampung terus ke dalam queue-nya. Terus nanti kalau sudah, maka si consumer yang dia akan dapetin pesannya dari dalam queue-nya. Jadi lebih ke get ya. Jadi si produser dia push pesannya atau kirim pesannya ke dalam queue. Terus kemudian nanti si konsumernya dia akan get pesannya dari dalam queue di situ. Oke. Jadi sekali lagi sebuah message. Jadi sebuah message nanti ingin dikomunikasikan antara si produser dengan consumer. Jadi nanti si doc 1 ini dia harus diterima sama si doc 1 yang ada di consumer. Gitu. Oke. Itu ya. Terus kemudian berikutnya, nah untuk kita bisa menciptakan si queue ini, oke, supaya nanti antar si produser dan consumer di sini tidak terikat satu sama lainnya, komunikasinya dijembatani sama si queue, kita bisa menggunakan yang namanya SQS. Nah, SQS ini adalah fully managed message queuing service. Jadi memang dia adalah layanan buat message queuing, buat tampung-nampung pesan gitu. Dan di-manage sama si AWS, jadi kita tidak perlu memikirkan tentang klasternya atau node-nya. Dan nanti kalau kita pakai SQS, ingat ya, mekanismenya adalah pull, atau dia narik, dia download. Oke, terus kemudian nanti message-nya itu akan di-encrypt, dan akan disimpan sampai diproses dan di-delete di sini. Oke, jadi pesannya nanti akan disimpan, akan dienkripsi, dan akan disimpan juga terus-terusan sampai diproses dan di-delete. Oke, dan juga si SQS ini dia berperan sebagai buffer antara produser dan consumer. Gitu. Oke. Nah, terus gimana caranya nanti kita bisa mengimplementasikan atau mencoba si SQS ini? Oke, bagaimana kita bisa loose coupling dengan menggunakan si SQS? Jadi gimana kita meregangkan dengan menggunakan SQS? Jadi di sini yang pertama, kita gunakan SQS untuk menciptakan asynchronous proses. Oke, jadi sifatnya adalah asynchronous proses. Terus kemudian di sini jadi dia akan handle. Oke, jadi si SQS yang akan handle buat performance sama service requirement-nya aja. Jadi kita tinggal naruh aja untuk si pesannya ke dalam queue-nya itu. Terus yang kemudian berikutnya, kalau kita pakai si SQS, maka nanti kalau misalkan ada salah satu pesan yang gagal dibaca berkali-kali, kita masih bisa recovery di situ. Oke, itu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk yang si pembukaan terhadap si SQS. Dan secara garis besar, di sini sebenarnya SQS itu dia dipakai untuk work queue. Terus buffer batch operation. Kalau buffer batch operation ditampung dulu ya. Oh, ada operation 1 keluar, 2 keluar, baru diproses bareng-bareng. Itu batch operation. Oke. Terus kemudian ada request uploading, terus kemudian ada trigger Amazon di situ auto scaling. Oke. Itu ya. Jadi
Gimana cara trigger auto scaling-nya? Gampang. Cara trigger auto scaling-nya itu dilihat dari pesan di dalam queue-nya. Kalau pesan di dalam queue-nya itu makin lama makin banyak, nggak kurang-kurang, berarti tandanya kapasitas konsumsinya dia rendah. Berarti dia butuh auto scaling. Oke. Nah, terus kemudian berbicara tentang queue, queue itu ada dua jenis. Ada standard queue sama Vivo queue. Untuk standard queue di sini dia ada satu mekanisme yaitu at least once delivery. Oke, jadi pesannya itu bisa diambil ya satu di situ. Oke. Tapi nanti bisa jadi di situ ada beberapa copy dari pesan yang terkirimkan. Itu ya. Terus kemudian ada best effort ordering. Kalau best effort ordering nanti dia lebih ke orderan ya di situ ya. Terus kemudian ada nearly unlimited throughput. Oke. Jadi kalau nearly unlimited throughput dia standar query sih, yang nanti support untuk nearly unlimited number of transaction per second atau unlimited TPS di situ. Oke. Nah, terus kemudian berikutnya di sini yang bentuk kedua adalah ini ya, first in first out. Oke, atau Vivo. Nah, untuk Vivo Q ini, maka nanti di sini first in first out delivery. Jadi dia yang masuk duluan itu yang duluan juga untuk dieksekusinya di situ. Terus kemudian yang diproses hanya benar-benar sekali, terus juga dia high throughput di sini. Itu ya, itu untuk queue type-nya atau tipe-tipe dari queue-nya. Nah, sekarang mari kita bahas terkait dengan fitur-fitur yang ada di dalam SQS. Jadi fitur yang pertama ada namanya dead letter queue. Jadi dead letter queue ini dia disimpan di queue biasa. Oke, cuma dead letter queue ini di-manage sama si Microsoft. Itu ya. Dead letter queue, terus kemudian nanti di sini disupport. Ketika disupport pada letter queue-nya, maka nanti ketika si pesannya itu dibaca tapi nggak dihapus, dibaca sampai nggak dihapus, dibaca tapi nggak dihapus sampai beberapa kali, maka pesannya akan dimasukkan ke dalam letter queue. Jadi pada saat dibaca di sini, baca pertama gagal, baca kedua gagal, baca ketiga gagal, langsung dimasukkan ke dalam sini. Itu ya. Terus berikutnya ada namanya visibility timeout. Jadi gini, ketika kita konsumsi sebuah pesan, jadi ketika ada sebuah aplikasi yang dia mengkonsumsi sebuah pesan, maka pesan itu akan dibuat invisible. Oke. Terus nanti di sini pada saat ada si user kedua, bukan user kedua, ada aplikasi kedua atau service kedua, itu pengen ngecek ke dalam sisi ini, maka nanti ini nggak ada, digantikan sama delete marker. Itu ya. Jadi itu visibility timeout. Jadi nanti dibikin invisible untuk si pesannya. Nanti pada saat si waktunya udah habis, maka pesannya akan muncul lagi ke dalam si SQS clusternya. Terus kemudian berikutnya adalah polling. Ingat ya, konsep dari kita mendapatkan data di dalam si SQS itu harus melakukan polling. Jadi kita harus narik datanya di sini. Nah, polling ada dua jenis, ada short polling, ada long polling di situ. Untuk short polling di sini dia akan cek ya. Oke, jadi long polling itu dia akan ngecek semua node. Oke, dia akan cek semua node atau semua server ya di dalam si cluster untuk nyari si datanya. Oke, itu long polling. Ingat ada short polling, ada long polling di situ. Oke. Terus kemudian berikutnya berikutnya kita akan bahas tentang message lifecycle ya, message lifecycle-nya. Kalau tadi kan kita membahas fitur-fiturnya, jadi ada deleter queue. Ingat deleter queue itu buat tampung pesan yang gagal dibaca beberapa kali. Kita nanti yang menentukan ya beberapa kalinya berapa. Terus kemudian kita sudah bahas visibility timeout di sini. Oke, kalau visibility timeout berarti di situ ketika pesannya sedang dikonsumsi sama aplikasi yang pertama atau A, maka nanti si B nggak bisa konsumsi yang sama. Itu ya. Terus satu lagi ada long polling. Kalau long polling dia akan cek semua node-nya. Jadi semua di sini akan cek. Oke. Itu long polling. Dicek semua, diambil buat datanya. Oke. Terus kemudian berikutnya kita akan berbicara tentang gimana kita membuat pesan di dalam si SQS-nya. Jadi kalau nanti ada pesan yang ingin dikirimkan, maka pesan itu dikirimkan sama si produsernya. Ini pesannya masuk ke dalam queue-nya. Terus kemudian nanti kalau sudah, begitu masuk ke dalam queue, maka pesan itu akan di-broadcast ke beberapa node atau beberapa server dalam satu cluster.
Tuh. Terus nanti di sini ceritanya ya, si consumer dia mengkonsumsi untuk si ini, file-file ini. Dan pada saat dikonsumsi, dia ada timeout-nya di situ. Oke. Terus nanti kalau sudah, tanggung jawab si consumer juga yang dia melakukan pendeletan dari si data yang ada di dalam si ini. Oke, si SQS ini. Jadi ingat ya, untuk SQS ini dia akan nyimpen datanya di dalam sebuah cluster gitu kan, dan pada saat datanya dibaca, maka nanti nggak bisa dibaca sama service yang lain. Itu ya, itu untuk SQS. Jadi sekali lagi seperti itu, dan tanggung jawab konsumen untuk hapus pesannya. Kenapa sih dihapus gitu kan? Supaya ada identifier khusus ya di situ ya, ada identifier khusus di situ yang digunakan. Oke, lanjut berikutnya. Ini ada contoh lagi untuk gimana kita decoupling dengan menggunakan si SQS. Jadi begini, seperti biasa, berawal dari Elastic Load Balancing, dia bisa dibagi traffic ke beberapa, contohnya ke yang pertama, terus kemudian nanti berikutnya, terus ini, web tier, order message-nya, terus kemudian nanti di sini, ini kan masuk ke dalam ini ya, masuk ke dalam queue ini ya. Jadi ini tuh kan pesannya. Semua akan masuk ke dalam ini, customer order queue, yang nanti di sini, untuk yang tadi, itu akan dieksekusi sama application tier di sini, yang pakai Lambda. Untuk nanti dijadikan masukkan datanya ke dalam database instance-nya, kemudian dia konfigurasikan buat DB standby instance-nya. Itu ya, itu kalau kita pakai si SQS, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi nanti Elastic Load Balancing, dia terima user dari luar, user diterima sama web tier, dibikin seperti biasa. Oke, jadi diterima sama si web tier di sini, terus habis itu nanti kalau sudah dia komunikasi dengan backend, itu pakai si API, pakai si SQS di sini. Jadi nanti untuk tiap-tiap pesannya masuk ke dalam si order queue ini, kemudian di sendiri ya. Ini, terus sama application tab-nya gini. Oke, lanjut berikutnya. Untuk use case dari si message queue, jadi yang pertama, message queue itu dipakai buat service to service communication. Jadi komunikasinya ya antara satu service dengan satu service di situ. Terus kemudian cocok untuk asynchronous work item. Jadi untuk item yang dia nggak harus real time untuk eksekusinya. Sama satu lagi yang support state change notification di sini. Oke, itu ya. Terus kemudian berikutnya, si SQS ini nggak cocok kalau misalkan kita harus milih specific message. Karena apa? Karena nanti kita nggak bisa milih message. Yang bisa kita pilih adalah berapa pesan yang mau kita ambil. Itu aja. Tapi kita nggak bisa milih pesan yang mau diambil yang mana. Terus kemudian nanti untuk pesannya, dia terus gini, sama si SQS ini nggak cocok buat yang filenya besar ya, atau objeknya besar, atau pesannya besar, karena maksimal adalah 256K. Kalau lebih dari ini, nggak bisa. Oke? Itu ya, jadi itu untuk yang di section ketiga. Jadi di section ketiga, kita sudah bahas di SQS. Jadi SQS ini adalah si fully managed message queuing service. Oke, message queuing service dipakai untuk queuing ya di sini ya. Kalau kita ngomongin queuing, berarti kita ngomongin antrian pesan untuk komunikasi antar aplikasi. Oke. Terus kemudian berikutnya, kita bisa gunakan si SQS untuk support standar sama Vivo Queue. Terus lanjut berikutnya, seorang consumer dia memakan a consumer sends a message to a bucket. Oke. Terus kemudian jadi gini, produser dia kirim pesan ke dalam queue, masukkan dalam pesan ke dalam queue kan. Nah, nanti pesan itu dia akan dibaca sama si consumer-nya. Jadi si consumer dia akan memproses sama delete message-nya setelah visibility timeout. Oke, atau selama visibility timeout. Itu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Terus kemudian berikutnya untuk si message-nya ya, message that cannot be processed can be sent to that letter queue. Jadi pesan yang nggak bisa diproses sama si yang lainnya ya, maka nanti di sini dimasukkan ke dalam letter queue di situ. Oke. Terus selanjutnya di sini ada long polling, ada short polling. Jadi short polling itu, oh ya gini, short polling itu dia hanya ambil beberapa ya. Jadi bedanya short polling sama long polling itu, kalau long polling itu dia akan ngecek semuanya. Semua server di dalam satu cluster itu dicek. Oke. Kalau short polling itu hanya beberapa. Jadi kalau kita lakukan short polling, nanti paling gini. Oke, itu ya. Itu long polling dan short polling. Jadi kalau default-nya adalah short polling. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, itu ya. Jadi mungkin itu
yang bisa saya sampaikan. Jadi sekali lagi kalau konsumer mau ngambil datanya itu sifatnya adalah polling ya. Berarti si konsumer yang dia get data, yang dia secara aktif ngecek datanya ke dalam si queue-nya. Tuh. Oke. Jadi kurang lebih itu untuk session yang ketiga. Dan oh ya, dan satu lagi tugas dari si prosesornya atau yang memproses si pesan itu untuk menghapus pesannya ketika sudah selesai. Kalau nggak dihapus, nanti bisa jadi ada duplikat request di situ, ada duplikat eksekusi di situ. Itu ya. Oke, mungkin itu dulu sebelum kita masuk ke dalam session 4, kita break dulu aja seperti biasa, kita break 15 menit, habis itu kita lanjutkan lagi dengan yang berikutnya. Halo, sudah mulai lagi semuanya kan? Sebentar, saya matikan dulu untuk timernya. Set. Mana saya tutup dulu. Oke. Baik, kita lanjutkan ya. Tadi yang session ketiga sebelumnya kita sudah bahas decoupling dengan menggunakan CSKS. Jadi sekali lagi dengan menggunakan SKS itu kita bisa kita bisa bikin satu proses jadi asinkronus ceritanya. Yang awalnya sinkronus, yang tiap kali ada request langsung diproses gitu kan. Nah sekarang terus kemudian ketika pakai si SKS itu sudah jadi asinkronus. Oke, itu ya. Terus kemudian kita lanjutkan dengan berikutnya, yaitu gimana kita decoupling dengan menggunakan si Amazon SNS. Jadi begini, kalau kita pakai si SNS, kurang lebih itu kita akan bermain dengan namanya PubSub. PubSub itu adalah publisher subscriber. Jadi publisher subscriber ini adalah satu metode di mana nanti untuk penyebaran dari pesannya itu akan disebarkan ke subscribernya. Jadi ketika ada pesan yang masuk, akan disebarkan ke subscribernya. Jadi yang sudah berlangganan, yang sudah subscribe ke topik. Jadi ceritanya di sini ada beberapa komponen dari si PubSub. Jadi untuk PubSub ini komponen pertama ada publisher yang dia bagian untuk bikin pesannya atau memasukkan pesannya. Terus kemudian ada yang namanya topik. Topik ini adalah satu topik ya atau misalkan satu wadah untuk nanti dia menerima pesan, ya nanti pesan itu akan di-broadcast atau akan disebarkan ke subscriber. Jadi komponen ketiga adalah subscriber. Si subscriber ini dia subscribe ke topik, jadi berlangganan ke topik. Ya sama kayak ini ya, sama-sama kayak kita misalkan subscribe ke channel YouTube atau subscribe kemana gitu kan. Ketika ada yang baru dari situ, maka nanti kita akan dapat informasinya. Nah, PubSub messaging itu konsepnya juga seperti itu. Jadi nanti ketika ada pesan yang dia dikirimkan dari publisher untuk dimasukkan ke dalam topik, maka pesannya itu nanti akan disebarkan ke subscriber-nya. Jadi ketika ada pesan masuk, nggak ada ininya animasinya ya. Oke, jadi ketika pesannya masuk dimasukkan ke dalam topik sini kan, seperti ini, maka pesan itu akan di-broadcast ke subscriber-nya, ke semua subscriber-nya. Dan untuk mekanismenya adalah push. Oke, mekanismenya adalah push, yang berarti dari SNS akan mengirimkan pesannya ke subscriber-nya. Beda dengan si ini ya, beda dengan SKS ya. Kalau SKS, dia konsepnya adalah poll. Oke, yang berarti nanti si consumer, dia akan melakukan polling, dia akan melakukan penarikan data dari si queue-nya. Jadi memang ceritanya lebih harus aktif lah, si konsumer harus aktif di situ. Tapi kalau PubSub enggak. PubSub ini ceritanya si subscriber-nya itu tinggal subscribe aja ke si topiknya, ya nanti topik yang akan membroadcast pesannya ke subscriber-nya, yang akan mengirimkan pesannya ke subscriber-nya di situ. Itu ya. Terus kemudian berikutnya, untuk kita bisa mengimplementasikan si PubSub ini di AWS, kita bisa menggunakan satu service di AWS yang namanya Amazon SNS. Jadi Amazon SNS ini adalah highly available, durable, secure, and fully managed PubSub messaging service. Jadi dia adalah layanan PubSub messaging, yang di-manage semua sama si AWS. Jadi kita tidak perlu memikirkan tentang infrastruktur di bawahnya, konfigurasi operating system dan sebagainya nggak perlu. Kita tinggal memikirkan bagaimana nanti kita melakukan subscribe, bagaimana nanti kita mengirimkan pesan ke dalam topik, untuk nanti pesannya di-broadcast ke subscriber-nya. Gitu ya. Jadi metodenya adalah push, jadi yang akan mengirimkan pesannya, yang akan mendorong pesannya ke si subscriber-nya adalah si SNS. Terus kemudian si SNS juga support encrypted topic, menggunakan key yang berasal dari si customer-nya. Jadi kalau kita ingin mengamankan si pesannya pada saat dia diterima sama si SNS-nya, maka kita bisa bikin encrypted topic di situ. Oke. Terus kemudian begini. Tadi kan saya sampaikan ya bahwa kalau misalkan kita
ingin mendapatkan pesan dari topik, kita harus subscribe dulu supaya kita dapat pesan, supaya kita dapat info gitu kan ya. Nah, untuk jenis subscription yang ada di dalam si SNS topik itu kurang lebih seperti ini. Jadi ada yang tipe subscriber-nya email atau email JSON, ada yang tipe subscriber-nya adalah HTTP atau HTTPS, ada yang tipe subscriber-nya SMS, ada yang tipe subscriber-nya adalah SQS, ada yang tipe subscriber-nya adalah Lambda function di sini. Oke, dan satu topik bisa di-subscribe sama beberapa jenis di situ. Itu ya. Nah, nanti di sini sifatnya ya seperti biasanya, publisher dia kirimkan pesan ke dalam si topik, topik akan membroadcast pesannya ke subscriber-nya. Gitu. Dan kalau misalkan kita cek lagi untuk sebenarnya penggunaan SNS secara garis besar seperti apa sih? Jadi gini, SNS itu biasanya dipakai untuk jadi application and system alert di situ. Jadi kayak notifikasi di itu ya, notifikasi di kayak aplikasi-aplikasi dan sistem gitu ya. Ada muncul pop-up thread, pop-up muncul gitu, pop-up-nya muncul katakanlah ada email baru, pop-up muncul, dia ada pesan baru kayak gitu. Biasanya yang model seperti itu kita bisa gunakan si SNS. Terus SNS juga bisa dipakai buat push email dan text messaging di sini. Jadi nanti kalau text messaging pada saat ada orang chatting gitu kan, mereka akan berada dalam satu topik yang sama. Sehingga ketika salah satu dari mereka mengirimkan pesan ke dalam topik, pesan itu akan di-broadcast ke subscriber-nya, yang which is sebenarnya ya antara mereka berdua itu. Jadi tektokannya di situ. Jadi pakai satu topik untuk komunikasi di situ. Terus kemudian berikutnya bisa juga dipakai buat mobile push notification. Jadi untuk notifikasi yang nanti muncul ya pop-up gitu di HP gitu. Jadi ini beberapa use case dari si SNS. Memang hampir semuanya itu mengarah ke notifikasi, mengarah ke alert ya di situ ya. Itu yang paling umum sih penggunaan dari si SNS-nya. Terus kemudian gini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan si SNS. Jadi SNS ini punya beberapa karakteristik ya di sini ya. Jadi untuk si SNS ini, dia hanya akan mengirimkan satu pesan, single publish message. Jadi begitu ada satu pesan masuk ke dalam topik, langsung di-broadcast. Satu pesan masuk ke dalam topik, langsung di-broadcast. Satu pesan masuk ke dalam topik, langsung di-broadcast. Jadi tidak akan ditunggu dulu pesan yang ngumpul beberapa, baru di-broadcast. Nggak bakal. Jadi begitu ada pesan masuk, akan langsung di-broadcast sama si AWS. Terus kita nggak bisa menarik untuk pesan yang sudah kita kirimkan. Jadi kalau pesannya udah terkirim, kita nggak bisa narik lagi di situ. Dan urutan dari si pesannya itu nggak digaransiin. Kenapa? Karena ya tadi, mungkin jadi pada saat berbarengan, itu nanti akan ada dua pesan yang masuk ke dalam topik. Tapi nanti habis itu, dua itu juga akan langsung di-broadcast sama si topik. Nah, masalahnya adalah dari si usernya, bisa jadi dia nerima salah satu lebih cepat dibandingkan dengan yang lainnya. Jadi memang urutannya itu nggak bisa digaransikan ya untuk si SNS, urutan pengirimannya di situ. Jadi nggak ada garansi bahwa pesan ini akan datang duluan dibandingkan dengan pesan sebelumnya. Nah, terus kemudian si SNS ini juga ada fitur retry policy ya. Jadi kalau misalkan kita menggunakan SNS dan katakanlah si subscriber-nya dia kondisinya lagi offline, nah SNS bisa melakukan retry lagi di situ untuk mencoba mengirimkan ulang lagi si pesannya. Itu ya, jadi kita bisa terapkan si retry policy di dalam si SNS. Dan kalau kita kombinasikan nih antara si SNS dengan SQS, modelnya seperti ini contohnya. Jadi di sini ceritanya ada Amazon CloudFront, Amazon CloudFront Distribution ya. Dia ceritanya untuk mempercepat transfer di sini, mempercepat transfer dan mempercepat untuk dapetin gambarnya. Jadi nanti di sini si mobilenya ini dia buka apps. Nah, pada saat buka apps, beberapa konten itu akan di-load dari si S3 bucket yang di sini dengan bantuan si CloudFront. Jadi untuk kontennya akan di-load ke aplikasinya. Terus kemudian di sini ada usernya dia mencoba untuk upload image-nya ke S3 bucket. Nah, nanti S3 bucket akan bikin sebuah event di sini. Dia akan bikin sebuah event, yaitu ada image yang di-upload, yang nanti informasi terkait dengan eventnya itu dikirimkan ke si SNS topic. Ya nanti SNS Topic akan broadcast untuk pesan tersebut ke dalam si SQS queue. Oke, jadi ada 3 SQS queue ya, ada 3 jenis queue. Bukan 3 jenis, ada 3 queue di sini. Ada queue buat generate thumbnail, ada queue buat size untuk mobile, ada queue buat size for web. Jadi untuk resizing, berubah ukuran di situ. Dan nanti di sini, di masing-masing dari queue-nya, itu akan di-handle sama komputernya sendiri-sendiri, sama aplikasinya sendiri-sendiri, sama EC2-nya sendiri-sendiri di sini. Itu ya. Jadi kita bisa decoupling dengan menggunakan S3 dan kita gabungkan dengan si SNS. Gitu. Ya nanti setelah di resize, setelah dirubah ukurannya, dimasukkan lagi nih ke dalam si S3 bucket output-nya.
Untuk nanti kemudian kalau mau dibuka lagi sama si usernya, ya dia akan dibantu sama si CloudFront untuk mempercepat loading-nya di situ. Itu ya, itu contoh untuk kita decoupling dengan menggunakan S3 dan Amazon SNS. Nah, kalau kita bandingkan sebenarnya antara si SNS dan SKS, ya kurang lebih seperti ini ya perbandingannya ya. Jadi kalau dari sisi fiturnya dulu nih, kita lihat fitur pertama ya. Kalau kita lihat fitur dari si produser konsumernya, jadi antara pengirim dan penerimanya, kalau si SNS itu sifatnya adalah publish sama subscribe. Jadi nanti ada satu komponen yang dia tugasnya untuk publish, jadi untuk mengirimkan pesan ke dalam topik, terus nanti pesannya itu akan di-broadcast ke subscriber-nya. Jadi si penerima pesannya adalah si subscriber. Nah, kemudian ada Amazon SKS di sini. SKS kalau si SKS dia sifatnya adalah send receive. Jadi nanti di sini untuk pesannya akan dikirimkan ke dalam queue, terus kemudian nanti si penerimanya dia akan mencoba menerima pesannya dengan cara bertanya kepada si queue-nya, ada pesan baru nggak sih di situ? Itu ya. Nah, terus kemudian berikutnya untuk mekanisme delivery-nya di sini, kalau si SNS dia push, oke, yang berarti si penerimanya dia pasif. Jadi penerimanya nggak perlu ngapa-ngapain. Dia cuma subscribe aja di awal, dia nggak perlu ngapa-ngapain tiap ada pesan yang baru. Karena pesan yang itu akan dikirimkan sama si SNS-nya. Berbeda dengan si SKS. Kalau SKS sifatnya adalah poll, yang berarti si penerima itu harus aktif. Penerima harus aktif bertanya ke dalam queue ada pesan yang baru atau enggak di situ. Itu ya. Nah, terus lanjut berikutnya untuk persistensi untuk distribution modelnya dulu. Model distribusinya kalau SNS itu banyak ke banyak, many to many. Jadi ada banyak publisher yang bisa mengirimkan pesan ke dalam topik, kemudian akan bisa disebar ke banyak subscriber di situ. Many to many. Bisa many to many, bisa one to many. Biasanya seperti itu. Kalau CSKS itu satu ke satu. Jadi nanti ada dua service gitu yang memang sewajarnya mereka komunikasinya seperti itu. Nah, mereka di situ tengah-tengahnya menggunakan si SKS, menggunakan queue kayak gitu. Jadi ada front end, kemudian ada back end gitu kan. Di tengah-tengah mereka komunikasinya mereka menggunakan si queue. Oke. Dan ketika mereka menggunakan queue di sini berarti yang awalnya mereka ada hubungan langsung ya, yang awalnya mereka ada hubungan langsung itu jadi hubungannya itu dari front end ke queue dan back end ke queue. Jadi nanti di sini nggak ada hubungan lagi yang langsung antara si front end dan back end-nya. Komunikasinya atau perpesanannya itu dilewatkan queue ini. Oke. Terus kemudian berikutnya untuk fiturnya terkait dengan message persistensi. Kalau SNS nggak ada persistensi ya. Jadi kalau misalkan kita masukkan pesan ke dalam si topik, itu langsung di-broadcast. Masuk dalam topik langsung di-broadcast. Masuk dalam topik langsung di-broadcast. Jadi di situ nggak ada yang disimpan. Beda dengan SKS. Si SKS pesannya itu nanti kalau tidak dikonsumsi dan tidak dihapus, maka nanti pesannya bisa bertahan di dalam queue, oke, bertahan di dalam queue itu maksimal adalah 14 hari. Oke, maksimal ya. Maksimal itu adalah 14 hari. Itu ya. Oke, lanjut. Berikutnya kita ini ya kesimpulan dari section 4 nih, kesimpulan dari CSNS. Jadi gini, CSNS itu adalah sebuah web service, jadi platform service-nya AWS, yang dia fungsinya adalah untuk nanti kita setup, operate, sama kirim-kirim notifikasi ke cloud. Kayak dari cloud biasanya. Jadi kita kalau misalkan ada aplikasi mobile ya, servernya di cloud gitu kan. Nah, untuk pengiriman notifikasinya bisa pakai CSNS ini. Dan kemudian si SNS ini dia mengikuti paradigma PubSub ya. Jadi paradigma atau cara kerjanya adalah PubSub messaging. Yang berarti nanti ada publisher yang tugasnya dia mengirimkan pesannya atau membuat pesannya. Terus ada subscriber yang dia nanti akan mendapatkan pesannya dan harus subscribe dulu di situ. Oke. Nah, terus ketika kita gunakan SNS, kita bikin sebuah topik dan kita bisa set policy untuk membatasi siapa yang bisa publish pesan ke dalam si topiknya dan siapa yang bisa subscribe ke dalam topiknya. Jadi begitu kita bikin topik, kita bisa bikin policy-nya ya, kita bisa bikin aturan. Siapa yang bisa bikin siapa yang bisa publish pesan dan siapa yang bisa subscribe ke si topiknya. Terus kemudian kita bisa gunakan si topik ini untuk decouple message juga, untuk decouple message publisher dari subscriber. Jadi nanti yang awalnya kalau publisher sama subscriber ini dia ada komunikasi langsung, nah sekarang dijembatanin sama si
SNS. Jadi nanti dari sini ke sini, dari SNS dulu. Itu ya. Jadi yang awalnya ke sini dirubah. Jadi ini ke sini. Oke? Sehingga nanti nggak ada hubungannya secara langsung, dan katakanlah pada saat si subscriber ini offline, oke, maka nanti kan dia akan ditahan ya, akan di-hold. Dia akan fail kan di sini kan. Tapi nanti di sini ada retry lagi. Oke, jadi pada saat online, dia bisa retry untuk mengirimkan pesannya lagi ke subscriber-nya. Itu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk si PubSub. Dan ini kemudian ini ya, fan out message for multiple recipient at one time and eliminate polling in your application. Jadi nanti bisa mengurangi polling ya di dalam aplikasinya. Kalau kita fan out. Jadi kalau kita fan out, nggak perlu banyak polling di situ. Oke, nggak perlu banyak polling kalau kita fan out. Oke, terus kemudian yang terakhir, di sini si AWS Service bisa publish message ke SNS topic untuk trigger event-driven computing and workflow. Jadi nanti kita bisa gunakan si SNS untuk memancing satu aksi, untuk memancing satu fungsi pada saat terjadi sesuatu di situ. Jadi bisa dipakai buat event-driven computing. Nanti seperti apa, kita akan bahas di yang modul berikutnya. Di modul berikutnya kita akan bahas tentang Lambda sih, dan itu bisa dipakai buat event-driven solution. Jadi dipakai buat serverless application nantinya. Itu ya, untuk yang section keempat, kita lanjut ke section yang kelima, yaitu kita coba di sini, kita menggunakan satu service yang lain lagi, yaitu namanya Amazon MQ. Jadi bagaimana kita mengirimkan pesan antara cloud application dan on-premise dengan menggunakan Amazon MQ. Amazon MQ itu apa? Mari kita bahas. Jadi, Amazon MQ ini adalah sebuah managed message broker service. Ini ya, sebuah managed message broker service untuk Apache ActiveMQ di sini. Jadi memang dia engine di belakangnya menggunakan Apache ActiveMQ, dan dia sebagai message broker ya, jobnya ya. Yang nanti di sini si AWS yang akan melakukan manajemen dari provisioning, setup, sama maintenance dari ActiveMQ-nya. Kita tinggal bermain dengan pesan apa yang mau kita kirimkan atau pesan apa yang nantinya kita mau broadcast, oke, dengan menggunakan ActiveMQ console di situ. Itu ya. Jadi kalau kita pakai si Amazon MQ, ya ibaratnya kayak kita menggunakan Apache ActiveMQ yang di on-premise sih. Jadi kalau rekan-rekan di sini sudah familiar dengan message queuing di on-premise atau pernah nyoba message queuing kayak RabbitMQ, Apache MQ, nah itu sebenarnya si Amazon MQ ini dia engine di belakangnya pakai Apache ActiveMQ sih di sini. Oke. Tuh, terus kemudian si MQ ini, si Amazon MQ ini juga menyederhanakan untuk message migration to cloud. Jadi kalau misalkan kita memang sudah ada existing kita udah ada on-premise MQ-nya. Nah, di sini nanti kita bisa coba dimigrasikan ke cloud. Terus kemudian si Amazon MQ ini kompatibel dengan Open Standard API sama protokol kayak JMS, NMS, MQP, STOMP, MQTT, sama WebSocket. Oke. Dan biasanya memang si Amazon MQ itu dipakai buat hybrid ya. Jadi nanti di sini ceritanya kita ada on-premise message producer yang dia tugas mengirimkan message-nya atau generate message-nya. Kemudian di sini ada on-premise ActiveMQ broker yang nanti kalau misalkan kita di on-premise sudah ada ActiveMQ, berarti kita gunakan itu. Terus kemudian nanti si ActiveMQ broker ini akan mengirimkan pesan ke dalam Amazon MQ, terus nanti akan dikirimkan ke cloud-based message consumer di sini. Tuh, jadi kurang lebih seperti itu untuk hybrid cloud environment. Kalau kita menggunakan messaging, jadi message-nya itu dilempar ke cloud, kayak gitu. Nah, terus kalau kita bandingkan antara ketiganya nih, antara si MQ, SQS, dan SNS, jadi begini. Amazon MQ cocoknya dipakai buat application migration. Kenapa? Karena ini biasanya dipakai buat yang sudah ada ActiveMQ ya sebelumnya di on-premise. Terus kemudian protokol yang disupport juga sama si ActiveMQ ini ada JMS, NMS, MQP, STOMP, MQTT, sama WebSocket. Lengkap di situ. Fiturnya lengkap. Komunikasinya juga lengkap. Oke. Dan kalau kita bandingkan sama SQS dan SNS, SQS dan SNS ini dipakai untuk aplikasi yang dibikin di cloud biasanya. Jadi kalau kita membangun aplikasi di cloud, nah itu pakainya SQS sama SNS. Terus protokolnya cuma satu untuk si SQS SNS ini. Mereka berdua menggunakan protokol HTTPS. Dan di sini untuk performa dari mereka SQS dan SNS itu nearly unlimited throughput di sini. Jadi memang yang ditonjolkan dari si SQS sama SNS itu adalah throughput-nya ya, kecepatannya di situ. Dibandingkan dengan MQ, Amazon MQ yang dia lebih ke fitur. Oke.
Terus kemudian untuk Amazon MQ dia pay per hour dan pay per giga. Kenapa? Karena nanti kita masih tetap akan memainkan satu instance ya. Jadi nanti tetap ada satu instance. Jadi nanti ada Amazon MQ instance. Nah, si Amazon MQ instance ini nanti dipakai buat itu ya, pay per hour-nya itu. Oke, jadi karena dia pakai, sorry, gini, karena kalau kita pakai Amazon MQ, itu masih bentuknya adalah sebuah instance. Jadi nanti masih ada biaya buat per hour-nya ya, dan ada biaya per giga karena nanti kita simpan data kan di situ. Oke, terus kemudian untuk MQ ini, selain buat queuing, si MQ juga dia bisa PubSub. Nah, mari kita bandingkan sama SKS dan SNS. SKS dan SNS pembayarannya itu per request di sini. Terus kemudian si SKS sama SNS juga jobnya sendiri-sendiri ya. SKS emang nggak bisa PubSub. Yang bisa PubSub itu hanyalah si SNS. SKS ya dia hanya queue saja di sini. Oke. Jadi itu ya kombinasi antara perbedaan antara Amazon MQ versus Amazon SKS and Amazon SNS. Oke, jadi itu untuk yang di section kelima. Jadi untuk section kelima di sini untuk section ini kita bahas Amazon MQ. Jadi Amazon MQ ini adalah manage message broker service untuk Apache ActiveMQ yang nanti memungkinkan kita untuk setup dan operate untuk message broker di cloud. Jadi memang tujuannya kayak kita bikin message broker ya untuk di cloud-nya. Oke. Terus kemudian si Amazon MQ ini dia manage buat provisioning dari si instance-nya, setup sama maintenance dari ActiveMQ-nya. Oke, yang di sini kita tinggal pakai aja. Dan berikutnya, untuk Amazon MQ itu kompatibel dengan open standard API sama protokol. Jadi contohnya JMS, NMS, MQP, Stompis, MQTT sama WebSocket. Oke. Dan nanti di sini kita bisa kombinasikan, kita bisa integrasikan antara Amazon MQ yang di on-premise dengan yang ada di cloud, dengan ada yang di AWS di situ untuk pertukaran pesannya, untuk mengatur datanya seperti apa. Itu ya. Jadi itu section kelima, dan section kelima ini adalah section terakhir buat modul 12. Jangan lupa nanti ya, dicoba-coba lagi, dibaca-baca lagi, diulangi-ulangi lagi untuk decouple arsitektur. Oke, terus kemudian untuk di modul kali ini kita sudah membahas tentang 4 hal ini ya. Jadi kita bahas bedanya antara yang tightly sama loosely coupled. Ingat ya, kalau tightly coupled di situ biasanya dia kompleks. Dia kompleks dan boros koneksi, boros konfigurasi. Biasanya untuk yang tightly coupled itu gitu. Kalau loosely coupled biasanya dia menggunakan beberapa tools, beberapa service yang lebih ringkas di situ untuk supaya nggak terlalu kompleks. Oke. Terus kemudian kita juga sudah bahas SKS buat message queuing dan SNS buat PubSub di sini. Dan terakhir kita sudah bahas tentang Amazon MQ yang merupakan bisa dikatakan dia kayak Apache MQ-nya yang ada di AWS ya, itu Amazon MQ. Oke. Jangan lupa silakan diselesaikan untuk knowledge check-nya nanti untuk pembuktian ya. Ya bahwa oke, saya sudah belajar di situ. Jadi untuk buktiin aja, jangan lupa ya knowledge check-nya. Dan kemudian di sini ada contoh buat pertanyaan di soal di ujian. Jadi di sini si soal ini sebuah perusahaan dari Amazon Simple Queue Service atau SQS adalah bagian dari decoupled architecture. Oke. Jadi company dia mau melakukan asynchronous processing. Oke, berarti kalau asynchronous biasanya dia decoupled. Nah, di sini ceritanya si perusahaan ini dia ingin menggunakan si SQS nih untuk melakukan decoupled arsitekturnya. Dan si perusahaan ini ingin memastikan bahwa jumlah dari empty response dari polling request itu di-keep untuk minimum. Jadi untuk sebisa mungkin itu ini ya menghindari untuk nanti melakukan polling untuk pesan yang kosong gitu. Jadi menghindari pada saat polling pesannya kosong, pada saat polling pesannya kosong. Oke. Jadi bagaimana di sini supaya nanti untuk memastikan bahwa jumlah dari empty response-nya itu berkurang. Oke. Nah, di sini pertama berarti kan kita bermain dengan jeda waktu. Kenapa jeda waktu? Gini, di sini kan dia ini ya,
melakukan pengecekan terus-terusan kan, melakukan pengecekan terus-terusan ke dalam si SKS-nya, ke dalam queue-nya. Oke. Dan ceritanya di sini dia, si perusahaan ini pengen untuk polling request-nya itu dia seminimal mungkin di sini maksudnya se 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 inilah, se selambat mungkin di situ, sehingga nanti bisa menghindari untuk adanya operasi yang sia-sia. Jadi operasi pengecekan ternyata belum ada itemnya gitu, itu kan sia-sia kan. Jadi untuk menghindari itu, makanya pakai yang ini konsepnya. Nah, di sini caranya gimana? Yaitu ini ya. Jadinya tadi sih, catatan saya tadi. Yaitu dengan cara menggunakan long polling wait time for queue. Jadi, ini ya, kalau kita in case maximum message retention period for queue, ini untuk berapa lama disimpan pesannya. Berapa lama disimpan itu nggak ngaruh. Nggak ngaruh ya, nggak ngaruh sama jumlah empty response-nya di situ, nggak ngaruh. Justru malah kalau semakin lama waktunya, maka nanti semakin banyak untuk pesannya itu tetap ada di dalam si itunya, apa namanya, queue-nya, kayak gitu. Terus kemudian, increase the maximum receive for redrive policy for the queue. Maximum receive, di sini, for redrive policy for the queue. Nggak, ini nggak bisa. Oke. Terus kemudian, increase default visibility timeout untuk queue. Ini nggak ngaruh, nggak ada pengaruhnya. Jadi kalau misalkan kita tingkatkan visibility timeout-nya, berarti semakin lama pesannya akan dibikin invisible. Dan itu nggak ngaruh, harusnya karena soalnya invisible itu dipakai untuk dapetin pesan dan langsung diproses. Jadi memang bukan tujuannya untuk dibocorkan lagi. Jadi nggak ngaruh sih sebenarnya di situ untuk yang C. Jadi di sini yang paling make sense adalah yang D. Kita tingkatkan long polling wait time untuk queue-nya. Jadi nanti pada saat kita melakukan long polling, kita nunggu dulu. Nunggu beberapa waktu, baru nanti diambil semua untuk pesannya. Atau diambil beberapa dari pesannya di situ. Itu ya, jadi kita tingkatkan waktu tunggu untuk si polling-nya atau ngambil datanya. Nunggu datanya biar ada dulu, baru nanti pada saat diambil, datanya ada, kayak gitu. Itu ya, itu untuk contoh soal ujiannya, dan beberapa materi tambahan bisa dipelajari nanti. Yang pertama, silahkan baca untuk gimana kita membangun loosely coupled scalable C# application dengan menggunakan SQS dan SNS. Memang di sini kebetulan untuk demonya tidak ada, adanya demonya itu di kelas-kelas yang lain, dan juga sebenarnya bisa sih, bisa ditonton di sini, bisa dibaca juga kok untuk bagaimana kita nanti ini ya, ngebangun aplikasi dengan menggunakan SQS dan SNS. Kalau mau video di YouTube juga banyak. Terus kemudian baca-baca terkait dengan SQS, lihat halaman SQS, lihat halaman SNS, dan lihat halaman MQ resources untuk tahu sebenarnya mereka itu fungsinya buat apa. Gitu. Oke, itu ya. Itu jadi itu untuk yang modul 11. Nah, sekarang mari kita lanjutkan ke yang modul 12. Oke, bentar saya switch dulu di sini. Oh, sorry, tadi modul 12, sekarang kita berlanjut ke modul 13. Oke, kalau tadi di modul 12, kita sudah membahas bagaimana caranya kita bisa merenggangkan komponen dari aplikasi, melonggarkan komponen dari komponen antar aplikasi, supaya nanti ketika yang satu bermasalah, itu nggak akan merembet ke yang lain. Nah, di modul 13, kita akan mencoba naik level lagi di sini. Jadi yang awalnya mungkin hanya direnggangkan aja komponennya, nah sekarang ditambahkan, diisolasi antar komponennya ceritanya. Oke, diisolasi. Jadi antar komponen aplikasinya diisolasi, resource-nya diisolasi, dan sebagainya. Nah, itu kita gimana caranya, ya, pengisolasian itu, konsepnya, terus gimana kita bisa meningkatkan lagi pengisolasiannya, atau mungkin membangun aplikasinya dengan konsep serverless. Jadi kalau kita nggak mau lagi bermain sama instance, oh saya malas nih main sama instance gitu kan, saya nggak sempet nih untuk ngawasi sewaktu-waktu gitu kan. Nah, kita bisa saja membangun satu aplikasi yang sifatnya adalah serverless. Nanti di sini kebetulan kita setengah-setengah ya untuk yang di malam ini ya terkait dengan modul 13. Jadi untuk di modul 13 mungkin yang microservices akan kita bahas malam ini. Untuk yang serverless kita akan bahas untuk di pertemuan berikutnya untuk yang serverless. Oke, jadi itu ya untuk di modul
ini. Jadi apa saja yang akan dibahas? Seperti biasa, pertama kita akan bahas dari sisi arsitekturnya, apa yang dibutuhkan. Terus yang kedua, di sini kita akan bahas microservice itu kayak gimana sih gitu. Itu kan kita bahas. Terus kemudian kita juga akan membahas bagaimana kita membangun microservice application dengan menggunakan AWS Container Service. Oke. Terus kemudian di modul keempat kita akan bahas tentang di modul lagi di section keempat. Di section keempat kita akan bahas terkait dengan serverless. Jadi kenalan dulu lah serverless itu apa sih sebenarnya. Terus kemudian di modul kelima nanti kita coba untuk membangun serverless application dengan menggunakan Lambda dan juga di-extend lagi dengan menggunakan API Gateway. Dan yang terakhir, ini yang paling menarik, yaitu kita bisa bangun sebuah serverless application dengan gampang, dengan mudah, dengan cara menggunakan step function. Yang nanti akan mungkin kalau sempat akan saya demokan juga sekalian untuk penggunaan dari step function ini. Jadi gimana kita nanti membangun satu aplikasi gitu kan, yang nanti dihubungkan si aplikasinya antara Lambda dengan S3 gitu ceritanya. Oke? Itu ya, jadi itu kurang lebih untuk section kita. Untuk demonya kita akan bermain dengan Lambda. Jadi banyak banget demonya besok. Kalau untuk malam ini saya akan bahas konsepnya dulu lah terkait dengan microservices. Untuk besok kita akan banyak-banyak demonya untuk yang serverless. Terus nanti ada lab-nya. Lab-nya cukup banyak di sini. Ada 3 lab. Oke, ada 3 lab, cuman yang lab 1 dia ini ya, opsional ya. Jadi lab 1 itu breakdown sih. Jadi breakdown sebuah aplikasi yang monolitik itu menjadi aplikasi yang sifatnya microservice. Menurut saya untuk rekan-rekan yang nantinya ingin berkecimpung di dunia pemrograman atau developer gitu, mungkin bisa dicoba untuk guided lab yang pertama. Jadi lab yang pertama wajib dicoba kalau misalkan rekan-rekan ini ya ada ketertarikan untuk di developing di situ. Jadi untuk supaya tahu, oke, si microservice itu bentuknya seperti apa sih di situ dan bagaimana membangun aplikasinya. Terus kemudian untuk guided lab yang kedua itu implementing serverless architecture di AWS dan untuk yang challenge lab-nya ya seperti biasa ya, kita akan coba angkat permasalahan yang ada di cafe, oke, untuk kita coba selesaikan, untuk kita coba implementasikan. Itu. Oke. Jadi kurang lebih itu untuk modul overview untuk setengah hari, setengah untuk di malam ini dan setengah untuk yang pertemuan berikutnya. Nah, jadi di sini untuk objektif dari si modulnya, jadi di penghujung dari modul ini, yang berarti pertemuan berikutnya, yang diinginkan sama modul ini adalah nanti di sini rekan-rekan itu bisa mengindikasikan karakteristik dari microservice. Apa sih microservice, karakteristiknya microservice itu seperti apa, bagaimana untuk kita membangun microservice mulai dari nol atau mungkin kita punya aplikasi yang monolitik gitu kan, kemudian bagaimana breakdown untuk jadi microservice gitu. Itu nanti rekan-rekan paling nggak tahu caranya seperti apa. Dan nanti di sini juga sekalian ya sama service apa yang di AWS yang bisa dipakai untuk microservice ini, untuk implementasi microservice ini. Oke, yang nanti di sini akan kita bahas ya, yaitu ECS ya. Nanti kita pakai ECS untuk deploy containerized microservice. Jadi implementasi microservices dengan menggunakan teknologi container ini nanti. Terus kemudian nanti juga diharapkan rekan-rekan bisa menjelaskan serverless architecture itu yang seperti apa. Dan juga nanti bisa mengimplementasikan serverless architecture dengan menggunakan Lambda, dan beberapa arsitektur umum untuk si Amazon API Gateway, dan yang terakhir bisa menjelaskan tipe dari workflow yang disupport sama si step function. Jadi itu untuk objektivitas dari modul ini. Jadi rekan-rekan di sini akan ini ya, jadi tahapan awal lah untuk belajar DevOps. Jadi emang sebenarnya untuk materi yang katakanlah microservice, Lambda itu kan memang lebih ke developing sih sebenarnya, developing sama DevOps di situ. Jadi sekalian lah sambil belajar dikit-dikit di situ. Oke, jadi kita masuk ya untuk yang section pertama dulu dari kebutuhan arsitektur. Oke, untuk yang kebutuhan arsitektur, jadi kan di modul 13 kita kan building microservices and serverless architecture. Nah, kenapa sih kita harus membangun si microservices ini? Kenapa sih aplikasi saya harus aplikasi yang microservices? Dan kenapa harus serverless di situ? Jadi gini, kita cek dari kebutuhan dari si cafe. Jadi si cafe itu pengen dapat daily report ya, jadi laporan sehari-hari via email terkait dengan semua orderan yang ditaruh di website. Dan mereka ingin supaya informasi ini
Okay, they want this information so they can anticipate demand. Mereka pengen informasi tentang banyaknya jumlah orderan ini untuk mengantisipasi adanya permintaan, adanya lonjakan permintaan di situ. Sehingga nanti dari hasil pengamatan bisa melakukan ini ya, baking gitu. Bisa melakukan pengamatan, bisa terus kemudian nanti ini ya, kira-kira nanti harusnya bikin berapa gitu. Kalau orderannya sekian, kira-kira nanti bikin berapa kayak gitu. Biar nanti nggak ada yang terbuang cuma-cuma di situ. Dan juga nanti mereka ingin mengidentifikasikan bentuk dari bisnis mereka. Jadi pakai analitik ya, kira-kira ada masalah apa sih nantinya untuk bisnis mereka, kira-kira ada condong kemana sih gitu, penggunanya paling banyak kayak gimana. Nah, itu ya, itu yang pengen dicari tahu. Jadi sekali lagi, dari sisi kafe membutuhkan supaya semua orderannya itu supaya nanti dapat informasi daily report gitu, oke, yang nanti terkait dengan si webnya yang ditaruh si orderannya ditaruh di web, terus pengen informasi juga untuk nanti bisa antisipasi ya, kayak antisipasi nanti untuk permintaannya di situ, sehingga nanti untuk jumlah kue yang disediakan itu bisa agak tepat lah di situ. Terus kemudian juga nanti they also want to identify any pattern in their business di sini. Jadi pengen cari tahu juga ada bentuk-bentuk performa seperti apa sih yang ada di dalam si website-nya, oke, yang nanti kira-kira bisa mempengaruhi untuk si kafenya. Dan kafe ini kira-kira dia butuh apa, itu nanti kelihatannya seperti apa. Oke. Nah, di sini kita langsung masuk aja ya ke section yang kedua. Jadi itu tadi kebutuhan dari kafenya. Nah, kita masuk ke section yang kedua, yaitu perkenalan ke microservice. Jadi sebelum kita masuk ke servisnya AWS, kita bahas dulu nih satu teknologi atau satu konsep ya sebenarnya sih. Satu konsep atau satu bentuk dari sebuah aplikasi, yaitu microservice. Jadi microservice ini dia adalah ini ya, salah satu bentuk dari aplikasi, dilihat dari struktur aplikasinya dan komponen dari aplikasinya seperti apa. Nah, itu microservice secara garis besar seperti itu. Dan ya sekali lagi, microservice itu adalah sebuah aplikasi yang terdiri dari independent service. Oke, jadi adalah sebuah aplikasi yang terdiri dari independent service. Jadi nanti satu aplikasi ini komponen-komponennya itu jadi service. Dan masing-masing si service ini dia bekerja sendiri-sendiri, terisolasi satu sama lainnya. Oke, itu microservice. Dan nanti untuk komunikasi antar si service ini menggunakan API. Jadi kurang lebih seperti itu untuk microservice. Jadi bentuk di mana si aplikasi kita itu terdiri dari beberapa service yang kecil-kecil dan komunikasi antar si service kecil-kecil itu menggunakan API. Kurang jelas bentuknya? Ayo kita cek lagi. Jadi gini, kita ada satu contoh buat sebuah monolithic application. Katakanlah kita punya forum application. Oke, kita punya aplikasi forum nih. Forum-forum kayak Kaskus gitu ya. Kita punya aplikasi forum gitu. Terus kemudian di dalam aplikasi forum, itu kan biasanya ada user, ada topik, ada message kan. Oke, ada 3 bagian itulah paling enggak. Ada thread malah bahkan, hot thread gitu kalau misalkan ini. Nah, jadi contohnya di sini monolithic application dia punya 3 komponen, user, topik, sama message. Nah, ceritanya kalau misalkan kita rubah si monolithic application ini tadi, yang di mana untuk komponen user, topik, sama message ini masih dalam satu cakupan, masih dalam satu lingkup gini, oke, berarti nanti di sini masih bisa di breakdown lagi. Jadi kalau monolithic ya, kalau monolithic itu komponen dari si aplikasi itu berada dalam satu wadah yang sama. Berada dalam satu wadah yang sama. Sehingga nanti kalau misalkan kita ingin melakukan perubahan konfigurasi yang ditujukannya ke user, maka yang lain juga ikut merasakan perubahan konfigurasinya. Itu ya, itu kalau monolitik. Tapi kalau misalkan nanti kita pengen lebih modern lagi, kita bisa menggunakan metode deployment yang microservice atau bentuk untuk deploy yang microservice. Kalau kita pakai microservice di sini, nanti masing-masing dari komponen ini jadi ini ya, jadi service-nya sendiri-sendiri. Jadi ada service buat user, ada service buat topik, ada service buat message. Dan mereka berdiri sendiri-sendiri. Dan mereka ini ya, terisolasi satu sama lainnya di sini. Jadi nggak nyampur. Kalau saya lakukan perubahan konfigurasi di sini, ya akan tetap stay di sini aja. Saya melakukan perubahan konfigurasi di sini, oke, maka nanti ya akan tetap stay di dalam sini saja, nggak akan keluar. Itu ya. Oke, jadi microservice sekali lagi komponen dari aplikasinya itu dimasukkan ke dalam service-nya sendiri-sendiri.
dan sifatnya terisolasi di situ. Itu. Oke? Nah, terus kemudian, karakteristik dari si microservice ini, jadi kita sudah tahu ya. Oh ya, satu lagi nih, saya tambahin nih. Kalau monolithic application kan biasanya kayak gini ya, ini dalam OS yang sama biasanya, oke. Nah, kalau microservice di sini dia dalam OS-nya bisa beda-beda ya. Ini dia pakai, CentOS bisa, ini dia pakai Fedora bisa, terus kemudian dia pakai Ubuntu bisa gitu kan. Bisa jalan, tiga-tiganya bisa jalan dan komunikasi di sini. Oke. Jadi nanti si environment-nya yang terisolasi. Contohnya di sini ya satunya Fedora, satunya Ubuntu gitu, udah beda. Tapi karena mereka masing-masing terisolasi, tidak akan mempengaruhi satu sama lainnya. Gitu ya. Mau yang user dia pakai apa, dia install Apache di dalamnya, yang topik dia mau install Nginx di dalamnya gitu kan. Mau kita model kayak gitu pun nggak masalah. Oke, itu ya. Jadi si microservice kayak lagi, nanti komponen dari aplikasi ditaruh di wadahnya masing-masing, diisolasi satu sama lainnya. Komunikasinya menggunakan si API. Itu. Nah, untuk karakteristik dari si microservice, jadi yang pertama adalah decentralized di sini. Jadi yang awalnya itu semua komponen dari aplikasi itu dimasukkan ke dalam satu wadah. Nah, kalau kita microservice, ini tuh dipencar, dipisahkan ke yang lain. Terus kemudian berikutnya karakteristik dari microservice adalah independen. Jadi independen di sini maksudnya dia environment-nya sendiri-sendiri ya. Jadi kalau misalkan kita punya dua kontainer gitu kan, kontainer ini udah ada Nginx nih, ya udah Nginx buat dia sendiri. Ini satu lagi Apache kayak gitu. Jadi nanti konfigurasinya bisa dilakukan di masing-masing dari si service-nya di situ. Dan tidak akan campur satu sama yang lainnya. Terus kemudian black box. Oke. Nah, maksudnya di sini itu adalah nanti individual komponen itu didesain sebagai sebuah black box. Jadi benar-benar untuk detail informasi dari mereka itu tuh hanya ada di dalam si black box itu, nggak akan tembus keluar di situ. Oke, jadi informasi-informasinya ya hanya tetap akan stay di dalam situ. Oke, terus kemudian berikutnya adalah polyglot di sini. Nah, karakteristik untuk polyglot sendiri berarti nanti ini ya, dia bentuknya bisa macam-macam. Jadi emang nggak terpaku sih, nggak terpaku dengan satu bentuk, nggak terpaku dengan satu satu ini sih, satu teknologi gitu. Kalau kita sudah menggunakan microservice, komponennya ini bisa jadi dieksplor lebih lanjut. Kita bisa dan kita seharusnya explore untuk masing-masing dari si komponen ini. Oke, dieksplor sesuka kita. Karena bisa jadi di sini beda-beda. Itu polyglot. Oke, jadi microservice memang pendekatannya nggak cuma ke satu pendekatan aja, pendekatannya bisa banyak di sini, approach-nya di situ. Terus kemudian untuk masing-masing tim yang develop itu bebas mau ngapain aja, ada kebebasan di situ. Itu ya. Terus kemudian terakhir specialize. Oke. Jadi specialize di sini maksudnya masing-masing dari si microservice di sini, masing-masing microservice-nya, masing-masing si service-nya itu tujuannya sendiri-sendiri. Contohnya, yang user, ya user service ya user tok, user aja. Topik service ya topik aja. Terus message service, ya message aja di situ. Jadi ngurusin spesial, udah ngurusin itu aja, nggak ngurusin tugasnya yang lainnya. Itu ya, itu karakteristik dari si microservice. Terus, yang paling menarik adalah you build it, you run it. Oke, jadi untuk prinsip dari microservice ini adalah kalau kita build, kalau kita bikin komponennya, kita tinggal jalankan komponennya di situ. Dan nanti untuk jalankan komponennya juga nggak bakal ribet, gampang. Itu ya, karena masing-masing udah punya environment-nya sendiri-sendiri. Lanjut. Jadi itu untuk yang session kedua. Jadi session kedua kita sedikit membahas tentang microservice. Jadi sekali lagi, microservice itu adalah sebuah aplikasi yang terdiri dari independent service that communicate over well-defined API. Jadi dia adalah aplikasi yang terdiri dari beberapa service-service yang jadi komponennya dia dan berkomunikasi dengan menggunakan API. Dan untuk microservice ini punya beberapa karakteristik, jadi decentralized ya, dia konfigurasinya ada di dalam masing-masing kontainer sendiri, jadi nggak terpusat gitu. Independent, oke, specialized, polyglot, black box, dan you build it, you run it. Oke, kita build, kita jalankan di situ langsung. Oke, nah terus di sini kita masuk ke session ketiga. Jadi gimana sih kalau misalkan kita pengen membangun microservice application dengan menggunakan AWS? Oke,
Maka nanti di sini service AWS apa yang akan digunakan terkait dengan si microservice ini. Terus gini nih, eee, microservice ini itu bisa kita implementasikan dengan menggunakan teknologi kontainer. Jadi ada satu teknologi namanya kontainer ya. Nah, teknologi kontainer ini dipakai untuk mengenkapsulit, membungkus si service-nya. Jadi bagaimana cara kita bikin user service, terus kemudian ada message service, terus kemudian tadi ada thread service yang tadi, itu kalau nggak pakai kontainer. Jadi untuk mereka bertiga tadi, oke, itu menggunakan teknologi kontainer untuk implementasinya. Jadi biasanya sekali lagi microservice itu implementasinya menggunakan kontainer di sini. Nah, kalau kita bahas terkait dengan apa sih sebenarnya kontainer. Jadi gini, kontainer ini dia adalah satu wadah di mana di dalam wadah itu ada konfigurasi untuk operating system-nya, dependensi untuk aplikasinya, runtime engine buat si aplikasi, dan codingan dari si aplikasinya. Itu adalah isi dari kontainer. Itu ya. Itu adalah isi dari kontainer. Gini, secara sederhana ini. Bayangkan ada sebuah truk yang besar sekali. Terus kemudian ada kontainer di belakangnya. Nah, ceritanya si kontainer ini dia mengangkut ikan. Ikan. Oke, jadi ada muatan ikannya di dalamnya di sini. Ada muatan ikannya. Nah, kalau misalkan kita lihat ya, truk-truk kontainer yang dia mengangkut sesuatu, itu kan dia nggak cuma ngangkut barangnya aja kan, dia juga ngangkut beberapa perlengkapan untuk bisa nanti barangnya nggak rusak. Oke, jadi mungkin untuk ikan, ya ditambahin aja mungkin AC, ditambahin aja mungkin dengan es balok gitu kan, dan sebagainya. Nah, terus kalau nanti katakanlah si muatan ikan ini pengen dipindahkan ke truk yang lain, maka nanti yang dipindahkan di sini, bukanlah si ikannya dikeluarkan terus dipindahkan ke sini, enggak. Tapi adalah satu gelondongan ini nih, satu kontainernya ini, oke, satu kontainernya ini yang dipindahkan ke yang lain. Oke. Jadi nanti untuk AC-nya, untuk SS baloknya, terus kemudian untuk ikannya, itu akan tetap berada di dalam kontainer itu. Itu ya. Jadi kalau misalkan kita analogikan, berarti nanti si ikan dia adalah aplikasi. Terus kemudian ada AC, ada es gitu kan, dan lain-lain, itu disebut sebagai environment. Itu ya. Jadi ini runtime engine dependency configuration, ini adalah environment. Ya nanti kalau kita ingin menjalankan si kontainer, kita ingin pindahkan kontainer dari satu wadah ke wadah dari satu compute ke compute yang lain, kita tinggal copy aja kontainernya. Copy, pindahkan ke yang lain, jalankan. Gitu. Itu ya. Nah, terus kalau ditanya sebenarnya si kontainer ini dipakai buat apa saja sih? Bisa menyelesaikan masalah apa saja? Jadi begini, dengan menggunakan kontainer tadi ya, kita bisa menjalankan aplikasinya dimanapun, oke, meskipun mungkin environment-nya berbeda di situ. Jadi si aplikasinya bisa berjalan dengan normal di developer workstation, bisa berjalan dengan normal di production, bisa berjalan dengan normal di test environment tanpa kita perlu penambahan di environment-nya biasanya. Ya udah ada di situ, tinggal di-deploy aja. Itu ya. Jadi nanti kalau misalkan bikin aplikasi dalam kontainer gitu kan, itu kan aplikasi plus environment-nya kan dalam kontainer kan. Itu kalau pindahkan pindahkan yang lain, nah itu juga bisa. Bisa dilakukan dengan cepat, tinggal kita copy di situ. Oke, jadi ibaratnya ya ini, kita tinggal pindahkan aja kontainernya dari satu truk ke truk yang lain. Kita nggak perlu ngotak-ngatik untuk kontainer di dalamnya, cukup pindahkan. Nah, si kontainer juga sama ini. Jadi kalau misalkan ada developer, dia develop aplikasi kan, masukkan ke dalam kontainer, ya selama aplikasinya jalan normal, ya udah, berarti kalau dijalankan dimanapun, dia akan berjalan normal. Karena yang akan dipindahkan adalah satu gelondongannya ini. Oke, gitu. Itu ya. Terus, mari kita sedikit membahas terkait dengan terminologi yang dimiliki sama si kontainer. Jadi, kontainer itu punya beberapa terminologi ya. Yang pertama adalah sebuah Docker file. Jadi Docker file ini adalah suatu file yang isinya adalah config untuk container image.
Oke, jadi nanti di sini dari Docker file ini, oke, kita akan create sebuah container image yang nanti si container image-nya, oke, itu akan disimpan di dalam container registry sebenarnya. Jadi gini, siklusnya gini ya, kalau siklus di kontainer ya. Nanti jadi siklus kalau kita pengen jalankan kontainer, itu yang pertama download container image. Terus kemudian yang kedua di sini. Jadi untuk ini download container image, kemudian dia jalankan kontainernya. Run container based on image-nya. Itu ya. Jadi di sini, oke, di sini ya. Kalau kita pengen jalankan kontainer